Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di bengkel Babak Servis, bengkel tempatnya teknisi-teknisi pemula kumpul. Di bengkel ini saya akan menyajikan berbagai kerusakan televisi dan cara penyikapannya bagi teman-teman yang baru mau gabung di bengkel Babak Servis. Inilah tempatnya buat teman-teman yang masih pemula, yang belum ada basic di elektro, dan saya yakin calon-calon teknisi itu rata-rata basicnya bukan di elektro sama seperti saya. Jadi di sini saya akan kupas dengan bahasa yang ala kadarnya, nggak perlu bahasa-bahasa yang intelek-intelek, yang saya yakin banyak dari diantara kita nggak tahu bahasa-bahasa intelek itu kayak gimana, bahasa-bahasa intelek dalam elektronik itu seperti apa. Jadi saya akan menguraikan dengan bahasa-bahasa khas ciri khas saya. Oke teman-teman, oke langsung kita bantai aja nih. Ini TV Multimax dengan kerusakan. Oke, silakan dilihat. Oke, teman-teman, ini bisa dilihat ya. Ini TV nggak mau start nih, nggak mau start. Tuh, indikatornya sih melotot, indikatornya menyala nih. Nih bisa dilihat teman-teman. Nih, bentar ya. Nih, oh nggak kelihatan. Apa perlu saya matikan lampu? Ya bentar, saya matikan lampu dulu. Oke teman-teman, selama nunggu waktu sahur kita bantai TV aja nih. Nih tuh melotot teman-teman ya, tapi dia nggak mau start, Oke, tanpa basa-basi kita langsung bantai aja. Oke, buat teman-teman yang masih pemula, ini TV yang ada trafo yuknya ini menandakan ini TV rekonduksi, TV bekas tabung monitor atau yang lainnya. Ini diperbarui lagi. Jadi untuk teman-teman harus waspada nih di bagian ininya, jangan sampai ketika ini dia copot dan teman-teman bingung ini harus taruh di mana. Jadi teman-teman harus ingetin di mana letaknya. Ini letaknya di sini, yang satu kabel biru digabung dan ini kabel horizontalnya ini dipisah antara nomor 1 dan nomor 3. Oke teman-teman, itu pertama yang harus diingat tuh. Karena kenapa nggak lucu ketika TV udah beres teman-teman malah keder. Oke, kita rapikan dulu ininya. Oke teman-teman, kita buka-bukain aja. Oke, seperti ini dulu. Gimana nih yang enak ya? Kita cari posisi yang bener-bener enak. Jadi biar teman-teman bisa oh silo tapi tempat yang tadi aja, nggak silo teman. Oke, kita mulai ya tahap perbaikannya. Tak lupa kita baca bismillahirrahmanirrahim agar diberikan kemudahan. Jadi ini nggak bisa start, judulnya ini nggak bisa start. Kenapa TV nggak bisa start? Itu banyak penyebabnya. Bisa juga tekanan B plus 110 dia nggak keluar, bisa itu. Kedua bisa strum 5 volt pada tuner, bisa. Karena kenapa strum 5 volt pada tuner? Dia ini terhubung kepada nih IC dia nih, IC Roma. Jadi kalau ini nggak dapat, secara otomatis dia juga nggak bakal dapat. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah mengecek bagian B plus. Mana itu B plus? B plus itu nih, tekanan B plus ini untuk menyuplai playback tekanannya 110 sama seperti darah manusia. Apabila dia rendah, mata akan remeng-remeng. Apabila dia tinggi, maka mata akan kunang-kunang. Apabila ketinggian, dia bakal stroke. Gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita contohkan seperti itu aja. Jadi tekanan dia harus normal 110. Karena kenapa? Ini playback itu apa? Itu playback sama seperti trafo juga, cuma tekanan dia 110 bukan 220. Gitu teman-teman. Oke ya. Jadi gimana cara untuk
untuk apa namanya untuk ngeceknya. Jadi untuk ngeceknya seperti ini teman-teman. Ini sekalian membahas juga, sekalian menjawab juga pertanyaan dari teman saya, teman-teman yang inbox di Facebook ataupun di YouTube. Bang, gimana cara ngukur strumnya? Oke, seperti ini teman-teman. Kita atur pada skala AC DC maksudnya. Loh, jadi masing-masing tiap tegangan elko kita ukur begini. Ini elko, ini yang elko 160, ini elko juga, ini bagian elko juga. Jadi masing-masing tiap elko itu, masing-masing tiap kapasitor pasti memiliki tegangan. Daripada kita begini ribet, dua. Nah, lebih baik nih satu kita taruh di tabung. Jadi ini bisa asal tunjuk dan terlihat ukuran nilainya. Seperti itu teman-teman. Oke, kalau masih nggak ngerti mah kelewatan. Oke, saya taruh sini ya. Oke, jadi kita fokus pada tegangan 110-nya. Oke. TV saya colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, TV udah saya colokkan. Sekarang kita lihat tegangan 110-nya. Nih, teman-teman. 108. Dan ini TV masih belum ada penampakan sama sekali. Belum ada penampakan, padahal ini TV udah setar 108. Oke, kita lihat lagi di sininya teman-teman. Oke, itu tandanya udah bekerja. Sekarang kita lihat area 5 voltnya. Oke, 5 volt bagus nih. Maaf kalau nggak kelihatan. 5 volt di kaki tuner, 5 volt di kaki tuner tuh. Ini 5 volt kaki tuner bagus. Sekarang kita lihat di memori. Oke, memori juga bagus, tapi kok kenapa TV ini masih nggak mau mengeluarkan gambar tuh teman-teman. Jadi masalahnya ini tekanan 110 pun bagus, 108 tuh bagus, lumayan. Jadi kok kenapa ini masih nggak mengeluarkan gambar? Oke teman-teman, ini saya kira ini apa namanya, ntar saya cabut lagi, kita lihat lagi tekanannya, kita lihat lagi. Oke, ini teman-teman, kayaknya ini TV hanya kendor aja nih, karena kenapa? Tekanan 110 bagus, 5 voltnya bagus, dan ini hampir rata-rata bagus. Nanti kita cek elko nya aja, karena kenapa saya bilang ini bagus. Ini ketika TV saya buka, nih tadi nggak sempat start, tapi sekarang nih coba dilihat teman-teman, tuh malah dia udah keluar tuh teman-teman. Tuh, jadi alhamdulillah ini kelewat gampang banget. Coba saya ketruk dulu bagian papan PCB-nya. Kalau ada kekendoran pasti dia mati. Oke. Enggak teman-teman, masih bagus semua ini. Tuh udah saya ketruk tuh. Tapi nggak mau mati tuh teman-teman. Tuh. Ini kerusakan begini adalah rezekinya tukang servis. Jadi tanpa diapa-apain ini dia bagus, tapi alangkah baiknya kita cek bagian kapasitor. Siapa tahu kapasitor bagian 5 volt dia itu kurang, sehingga ketika dia strom udah mulai masuk, dia baru mulai beraksi gitu teman-teman. Mungkin juga ada bagian heaternya itu ada kekendoran. Oke, kita cek aja, atau juga ya nanti kita cek aja. Teman-teman. Jadi seperti itu cara mengukur tegangan televisi, dan kayaknya lu nggak seru amat ya. Oke teman-teman, kita cek kapasitornya aja, khawatir sampai rumahnya malah mati. Oke, saya mau cabut dulu ini. Oke teman-teman, biasanya kejadian seperti ini ada elko setengah soak, yang ketika sebuah kebetulan dia hidup dan ketika sebuah kebetulan dia mati. Seperti itu teman-teman. Jadi kadang-kadang emang merepotkan juga kasus seperti ini.
ngeselin. Oke teman-teman, ini ESR untuk mengukur tekanan elko. Kelihatan nggak teman-teman ya? Ini untuk mengukur tekanan pada elko. Jadi saya mau ukur dulu teman-teman. Ntar dulu. Oke teman-teman, kita lanjut. Pertama kita ukur dulu tekanan pada elko ini nih, pada elko 160. Oke, dia hanya terukur di bawah 47 mikro nih teman-teman, nih bisa diperhatikan. Maaf kalau, waduh, silok men, mana ya? Nih teman-teman, nih ada tulisan 47. Ini dia hanya terbaca 67 mikro aja teman-teman. Tuh. Padahal ini jarum udah bentar. Nih, jarum udah hampir mentok ke sini. Seharusnya dia di 0, karena kenapa? Saya yakin ini apa namanya? Saya yakin ini lebih dari ukuran 47 mikro, tapi ini hanya kebaca tuh teman-teman, hanya segitu aja. Tuh, di bawah 47. Kita cek lagi yang satunya. Nah, kalau ini lumayan bagus nih, di atas 47. Di atas 47 bagus, bisa 50 mikro sampai 70 sampai 47 mikro nih. Oke bagus, oke bagus. Oke, ini berapa mikro nih, kita lihat. Oke, ini terbaca 15 mikro. Nanti kita lihat, teman-teman. Nih kayaknya bukan elko nih. Oke, ini sama elko nih. Ini sama elko 1. Ini nggak ada nilai nih. Tuh, nggak ada nilai sama sekali. Mungkin dia juga nih penyakitnya. Bukan mungkin, tapi memang iya kayaknya. Karena kenapa tuh nggak ada nilai sama sekali? Padahal seharusnya dia ada nilai 1 mikro di sini. Ini teman-teman nih, kemungkinan nih dia penyakitnya nih teman-teman. Nih, tadi 4. Maaf nggak kelihatan ya. Nih, oke, kita dari awal lagi. Ini dia nih yang harus kita ganti 1. Nih 1. Mati. Ntar. Oke, ESR saya mati. Oh, boleh jadi mati, copot. Ntar saya sambung dulu. Oke, dari ulang lagi. Ini tadi nggak ada nilai nih, pasti ada nilai kali ini. Oke, ada. Ternyata ESR saya bermasalah. Nih, jadi saya ragu sama dia ini 1 nih, karena di bawah 47. Oke, kita lihat aja posisinya masih setengah belendung atau enggak. Ini dia, kita coba. Oke teman-teman, tuh kelihatan tuh setengah belendung tuh ya, setengah belendung. Ini mengalami penurunan nilai. Seharusnya 47 itu ada di 47, tapi dia turun tuh teman-teman. Dan bisa dilihat juga tuh kakinya, tuh kakinya bersawang. Apa tuh bersawang? Udah pokoknya bersawang aja. Oke, kita cek lagi yang lain-lain. Kita cek yang lain-lain, apalagi nih. Ini bagus. Ini juga bagus, 15. Bagus. Oke, bagus. Mana lagi nih yang saya cek nih? Mana lagi ya? Oke, bagus. Oke, hanya ini aja nih 1. Saya mau nyari dulu yang 47 mikro.
Oke, ini teman-teman saya rubah yang gedean nih 160 100 mikro, kita lihat. Oke teman-teman tuh ya, bagus banget 100 mikro. Jadi kita ganti yang lebih gedean. Kenapa? Apa namanya? Apa bahayanya? Enggak bahaya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita langsung pasang aja. Nih masang ini jangan sampai terbalik teman-teman antara hitamnya. Jadi di sini pun ada tandanya hitamnya, ada garis putih. Teman, tadi sempat lama kesetar dan ketika nggak lama dia baru mau start. Nih rada retak nih. Oke, udah saya sordel. Sekarang kita ukur lagi. Teman-teman, kita ukur lagi beban B plusnya. Ntar saya kecilkan lagi. Nah seperti ini, kita ukur lagi. Ini taruh di probe di hitam lagi. Kalau misalnya dia langsung start berarti bagus. Kalau misalnya nggak mau start, kita cari lagi yang mana yang sekiranya ada sordelan yang retak. Tapi ini kayaknya nih banyak banget yang udah disordel ulang. Kita dulu saya solder bagian headernya nih, Oke. Udah. Oke teman-teman, sekarang saya colokkan lagi. Bentar, mana nih truknya? Jadi ya bisa kelihatan teman-teman ya. Ini kita taruh di sini. Kita taruh di sini dan kita colokkan tipinya. Kita langsung colokkan tipinya. Kita lihat berapa polka dia. Oke, 108 dan tipi langsung start. Berarti ini bener masalah ada pada tadi. Karena kenapa ini langsung mau start, langsung geledek plus dan tuh teman-teman tuh, wow, gambarnya juga lebih cerah dari yang tadi teman-teman. Jadi seperti itulah teman-teman, perbaikannya. Jadi teman-teman, yang sering saya bilang di semua video, hampir di semua video, bahwa perbaikan TV itu mudah. Dari 10 TV paling 2 yang susah, sisanya halus semua. Jadi nggak usah khawatir. Apabila Anda memang punya ketertarikan, silakan Anda mencoba. Dan apa ya? Ya nggak pakai dan sih. Emang gampang apabila emang udah tahu jalur-jalurnya. Jadi apabila ingin tahu jalur-jalurnya, silakan subscribe channel saya. Karena kenapa? Di sini saya akan mengupas semua pada bagian-bagian TV, baik itu yang dari mudah sampai ke tingkat yang lebih sulit. Mungkin nanti setelah beberapa bulan atau 1 tahun ke depan baru saya akan menaikkan level, saya akan lebih kasih yang sulit-sulit. Kalau untuk sekarang ini saya fokus pada yang masih pemula. Karena kenapa? Di dalam grup-grup Facebook atau yang lain itu banyak teknisi-teknisi itu yang masih pemula, yang bahkan menggunakan apometer pun masih belum bisa. Jadi nanti mungkin di video yang ke-100 saya akan mengupas tuntas apa perbedaan antara multitester digital dan apa juga perbedaan multitester analog. Dan nih yang paling penting nih, ESR. Karena kenapa? Dalam televisi itu hampir rata-rata kerusakan ada pada kapasitor, dan untuk mengecek kapasitor nggak bisa pakai ini dan nggak bisa pakai yang lain, dia khusus pakai ESR teman-teman. Apabila mau ngerakit silahkan ada di video saya, paling modal 20.000 udah jadi. Itu pun kalau Anda mau sabar dan lihat step by stepnya, jangan ngikutin skema. Kalau ngikutin skema saya yakin pasti gagal. Jadi pelan-pelan ikutin, pelan-pelan dan pelan-pelan pasti berhasil. Oke teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya pun pengen sahur.